Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Saya bertanya, Ya, Ibu. ini apa yang digugurkan satu ta itu adakah khas ciri dalam Al-Quran ataupun kalau kita tulis uslub boleh kita gunakan tanazzalu? Tanazzalu. Setahu saya ini khusus di Al-Quran. Jadi kalau kita rungkai sendiri ayat, kita mesti ikut tasrif yang bersesuaian. Yang sesuaian, yang normal, yang pada umumnya. Okey. Ibu nanti kalau terus menganalisa Al-Quran dari segi sorof saja, itu nanti akan menemukan banyak kekhasan yang berbeda dari teori pembelajaran dalam ilmu bahasa Arab, baik nahwu maupun sorof. Seperti kemarin ada pertanyaan dari Profesor Rudi ya, ketika saya berkunjung ke rumah beliau. Itu juga ada pertanyaan yang berkaitan dengan tulisan dalam Al-Quran. Seperti ini nih. Apa ini Bapak Ibu bacanya? Zakat. Zakatun. Zai, kaf, wawu sama tamar buto. Nah, penulisan yang benar ini begini ataukah bukan begini dalam penulisan Arabnya? Zai ka alif, zai kaf alif ta. Kalau bahasa Arabnya kalau tak silap lah. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ada ayat yang berbunyi aqimus sholata wa atuz zakata. Coba lihat kata zakata di Al-Quran. Penulisannya setelah kaf itu wawu atau alif? Alif. Ya alif kan. Coba saya minta izin sebentar ambil kamus dulu ya. Sebentar. Sholata wa atuz zakata. Wow. Wow, jadi rumah alif. Coba Bapak Ibu lihat ya di Al-Quran ya. Ini saya akan bacakan ya. Sebagai contoh betapa ada beberapa yang memang penulisannya berbeda. Kalau kita coba Ibu lihat surat Al-Baqarah ayat 43. Perhatikan penulisan az-zakata seperti apa di sana. Penulisannya sama seperti yang Ustaz tulis di sini. Pakai wawu ya? Pakai waw. Ya. Pakai wawu. Nah, Wawunya jadi dari segi ilmu Ya. penulisan bahasa Arab atau yang disebut dengan imla, ini kaf itu kan harokatnya fathah. Ya. Ketika fathah dipanjangkan, maka huruf pemanjangnya apa seharusnya? Alif. 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 Nah, menurut ilmu imla, ilmu tentang cara penulisan huruf-huruf Arab,
kata zakatun harusnya ditulis begini. Pakai alif. Bukan wawu. Karena wawu itu pemanjang untuk dhammah. Ya. Kalau fathah dipanjangkannya dengan alif. Bukan dengan wawu. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa di sini pakai wawu? Nah, ini kaitannya dengan Rosem Usmani. Penulisan Mushaf Usmani ya. Ya, Mushaf Usmani yang ditulis pada masa dulu ketika kepemimpinan sahabat Utsman bin Affan itu beliau menyeragamkan penulisan. Nah, di antara yang ditulis pada waktu itu zakatun menggunakan begini penulisannya. Oke. Meskipun menurut teori ilmu bahasa Arab, ilmu penulisan Arab, imla, seharusnya pakai alif, tetapi ini pengecualian di Al-Quran menggunakan wawu. Dan itu tidak boleh dirubah. Itu adalah dokumen kitab suci. Tidak boleh dirubah. Kita punya nama, misalkan ada orang namanya, kalau di Indonesia ya, mohon maaf, misalkan ada orang namanya Cahya. Cahya. Zaman dulu huruf C itu menggunakan T sama J, itu sama dengan C. Kalau di Melayu gimana? Enggak ya? CH, Pak. CH. Untuk C C, Bu, C. dengan H. CH. TH. Ya, CH. C, Oh, gini. C Bukan C. sama H. C. Begini ya? Ya. Oh, ini C ya? Betul, Pak. Ya, ya. Nah, baik. Kalau di bahasa Indonesia, penulisan huruf Indonesia pada zaman dulu, ini saya perkenalkan sambil informasi, C itu adalah T sama J. T and J. Itu sama dengan C. Oke. Nah, tapi sekarang sudah disederhanakan, tidak lagi gunakan yang TJ, tapi menjadi C. Mungkin Ibu juga di sana menggunakan C sama H dulu. Sekarang sama dengan ini ya, C semua ya? Nah, tidak, sekarang kita dah gunakan C aja, C aja. C, Tidak C. pakai H ya? Tak pakai H lagi. Kalau pakai dulu H. ya. Tidak pakai H lagi. tak ada lagi. Nah, sekarang bahasa seandainya nama kita dulu menggunakan cara penulisan zaman dulu TJ atau CH, dan sekarang menurut aturan resminya diubah menjadi C saja, maka dalam dokumen pribadi kita, dalam administrasi kependudukan, KTP, paspor maupun yang lain-lainnya, itu nama harus dibiarkan apa adanya ketika kita dulu dituliskan nama kita. Tidak usah dirubah. Gitu. Apa adanya, itu dokumen pribadi. Nah, apalagi kalau dokumen kitab suci, makanya biarkan apa adanya. Yang penting adalah cara bacanya yang benar. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kalam. Betul, Pak. Ya. Bukan tulisan. Betul. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan qalamullah, bukan pulpen Allah. Qalam, bedakan antara kalam ya. Ya, perkataan Allah. Ya. Ya, dengan qalamun. Kalamun perkataan, qalamun pulpen. Al-Quran itu adalah kalamullah. Pembicaraan atau wahyu kan? Perkataan atau pembicaraan Allah. Bukan qalamullah, bukan tulisan, bukan pulpen Allah. Sehingga meskipun tulisannya begini, pengucapannya mah antara ini dan ini sama. Zakatun. Begitu. Nah, jadi kembali ke yang tadi siapa? Ibu Laila ya. Ibu Laila tanyakan, kata di Al-Quran, tanazzalu, itu adalah fi'il mudhari' mazid, asalnya adalah tatanazzalu. Nah, dan jawab pertanyaan disampaikan oleh Ibu Hajbi, apakah ini pengurangan huruf itu boleh kita gunakan dalam uslub yang kita buat, atau kalimat-kalimat yang kita buat? Nah, sejauh yang saya tahu, kalau kita gunakan kalimat sendiri, kita gunakan menurut teori dan ilmu bahasa Arab yang pada umumnya. Sedangkan kitab suci Al-Quran itu khusus. Ada perlakuan khusus. Kita tidak
kita ngikutin apa yang Al-Quran sudah kita lihat. Jadi kita tidak kalau kita berbicara, atau kita menulis, kita gunakan menurut teori ilmu bahasa Arab yang kita tahu, yang kita pelajari, baik imla, sorof, nahwu maupun yang lain-lain. Begitu ya Bu ya? Ya. Jadi Ustaz, kalau di situ tadi taknya ditiadakan. Kalau misalnya Benar. ditukar kepada domir huwa, ya-nya tetap ada. Kalau maksudnya penggunaan di luar daripada Al-Quran. Kalau menggunakan di luar daripada Al-Quran, tetap harus tatanazzalu, tanya dua. Itu tatanazzalu Ibu, bukan yatanazzalu. Oke. Kenapa pakai ta? Karena hiya domirnya. Maksudnya Karena sesudahnya adalah kata ya, al-malaikatu. Al-malaikatu dianggap muannas karena ada tamar butoh. Mas, nah. Jadi Ustaz, yang dihazafkan itu, yang digugurkan adalah tak mazid, bukan tak mudhara'ah. Ya, yang digugurkan adalah tak mazidnya. Sedangkan tak mudhara'ahnya tetap bertahan. Tetap bertahan, tak mudhara'ahnya. Yang dibuang, yang digugurkan, yang dihilangkan adalah tak mazid, tanazzala. Karena dilebur tapi tidak terlihat. Begitu. Dihazafkan, ya. baik, Dihadaf. Mahzuf. Mahzuf, nah. Begitu Ibu. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.